Warga tertawakan langkah dan sepak terjang PDIP di Jawa Tengah, di mana Ganjar akan turun gunung membela Andika Perkasa dan Hendy untuk memenangkan di Pilgub Jakarta. Warga mengatakan jangankan Ganjar turun, Megawati turun pun tak sudi pilih PDIP. Aduh, parah. Ganjar turun gunung, jangankan Ganjar, Megawati turun gunung aja. Indonesia ogah milih banteng. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, seluruh Nusantara ogah kan pilih banteng. Ya, stop pilih banteng di seluruh Nusantara. Sah? Oh, jadi Pak Andika ini Rambo ya? Kalau nggak salah Rambo itu adalah seorang pemainnya. Nah, kalau dia pemain berarti ada sutradaranya ya. Kira-kira yang menjadi sutradara dari Pak Andika ini siapa ya? Siapa kira-kira? Dalam artian Pak Andika akan diatur oleh orang yang menyutradarai dia. Kan dia kader partai apa ya? PDIP kan? Apa Pak Andika? Di saat ada orang-orang geber sana geber sini di depannya markas TNI aja Anda malah membela orang yang geber sana geber sini, nggak membela TNI. Lah kok sekarang Anda memakai kata Rambo untuk meraup suara dari masyarakat Jawa Tengah. Jangan lupa loh kawan-kawan, Pak Andika itu adalah kader partai PDIP dan di dalam PDIP semua harus nurut kata ibu. Ganjar turun gunung, jangankan Ganjar, Megawati turun gunung aja. Indonesia ogah milih banteng. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, seluruh Nusantara ogah kan pilih banteng. Ya, stop pilih banteng di seluruh Nusantara. Sah? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ganjar Pranowo mendukung Andika Perkasa untuk Pilgub Jawa Tengah, dan inilah pernyataan Ganjar Pranowo. Masih biar Pak Andika lebih banyak, cukup nggak Pak waktunya ini Pak? Sekarang cukup waktunya, kita yang akan mengkreasi itu. Kita akan mengkreasi dengan segala tantangan yang hari ini muncul. Maka banyak media mesti kita lakukan. Yang pendek ini untuk sosialisasi biar Pak Andika lebih banyak, cukup nggak Pak waktunya ini Pak? Sosialisasi Pak. Sekarang cukup waktunya, kita yang akan mengkreasi itu. Kita akan mengkreasi dengan segala tantangan yang hari ini muncul. Maka banyak media mesti kita lakukan, banyak cara atau metode baru kita lakukan, dan kita tentu mengevaluasi bagaimana kontestasi kemarin itu ada catatan-catatan yang cukup negatif, dan itu mesti kita respon dengan cara yang positif agar publik juga teredukasi sehingga bisa digrup lah. Wah, hebat ini Mas Ado, Pak Jokowi. Andika siapa yang punya? Andika siapa yang punya? Yang punya. Andika siapa yang punya? Andika siapa yang punya? Andika siapa yang punya? Yang punya. Isi saya Pak. Andika siapa yang punya? Andika siapa yang punya? Pilgub Jawa Tengah, para partai-partai besar menurunkan para jenderal. PDIP menurunkan Jenderal Andika Perkasa, dan dari Kim menurunkan Jenderal Lutfi, yang mana akan maju di perhelatan akbar gubernur di Jawa Tengah. Dan inilah pernyataan Bambang Wijoyanto bersama Ganjar Pranowo. Pak Andika Panglima, terus didampingi oleh birokrat. Teman-teman PDI menurunkan Pak Andika Panglima, terus didampingi oleh birokrat yang paham betul detail dengan pemerintahan. Sementara dari pihak Kim plus kali ya tambahnya. Sekarang udah plus. Kim plus itu menurunkan Pak Lutfi, dan juga dari
wakilnya dari religius. Tapi Pakai ya- saya dulu. Hah? Pakai saya. Oh iya wakil ya. Diambil gitu ya betul. Iya, betul. Iya saya enggak. Tapi yang menarik sebenarnya struktur dari ininya Mas, tim pemenangannya itu. Iya. Di sana tuh diturunkan hampir sebagian besar dari Pak Lutfi itu adalah orang-orang yang dari kalangan militer, dari kalangan polisian. Apa sebenarnya yang mau dilihat itu? Kalau kita melihat calonnya, kandidatnya kebetulan satu mantan polisi, satu mantan TNI. Ya. Sudah pensiun belum ya? Baru mundur ya kemarin. Kemarin Kayaknya belum pensiun kayaknya. Iya. Mungkin sebentar Mengundurkan lagi. diri, ya. Satu bintang 3 baru, yang satu bintang 4. Pasti ketika kemarin belum ada yang melawan di PDI Perjuangan itu calon gubernurnya kalau nggak salah ada 2 atau 3 yang daftar. Pak Hendi, Pak Rukma dulu mantan ketua DPRD, dan saya kira Pak Hendi yang cukup kuat waktu itu. Kemudian dinamika berjalan, terus kemudian partai memutuskan Pak Andika. Nah pada saat itu saya kira pasti semua mozaiknya langsung bergeser. Maka muncullah kemudian simbol-simbol yang di publik kalau itu ditampilkan, maka kesan tadi itu akan muncul. Strukturnya, jabatan sebelumnya, dan lain sebagainya pasti akan muncul. Itu sih biasa saja. Biasa aja. Itu biasa saja. Bahwa kemudian di publik sekarang ada tontonan jenis baru, sehingga ini agak terkesan kontestasi yang military look gitu ya. Kelihatan sekali karena ini ada seolah-olah ini mewakili kepolisian, mewakili tentara, padahal sebenarnya mereka udah sipil semua. Tapi wajah itu memang tidak bisa berubah. Jadi force-nya sekarang lagi ditunjukkan masing-masing. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kim Plus mengusung Ahmad Lutfi Tat Yasin dan Pak Joko Widodo lebih mendukung Ahmad Lutfi dibandingkan dengan Andika Perkasa yang mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres kemarin. Dan inilah Ketemu Pak Jokowi. Ahmad Lutfi ketemu dengan Pak Joko Widodo. Sahabat, saya sejak wali kota. Iya, Bapak Mamusu. Ya, iya. Gubernur Jawa Tengah, dan juga dan juga Bapak Jatiset, Jatiset untuk petani, Jatiset untuk nelayan, Jatiset untuk para santri dan anak-anak muda. Diberikan dukungan, berikan itu aja. Kami itu untuk kami akan. Ya, itulah momen ketika Ahmad Lutfi bertemu dengan Jan Etes dan keluarga Pak Presiden Joko Widodo. Hasil survei di Pilgub Jawa Tengah pada 28 Agustus sampai 14 September yang mensurvei adalah poltreking, di mana Ahmad Lutfi menduduki peringkat teratas. Kita dengarkan beritanya. Yang bertarung di Pilkada Jawa Tengah diisi 2 calon yang menyandang jenderal, dan dari hasil survei poltreking di periode 28 hingga 14 September 2024, Ahmad Lutfi Tat Yasin unggul dari Andika Perkasa Hendi. Lalu seperti apa gambaran perang jenderal di Pilkada Jawa Tengah? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, ada Hanta Yuda. Mas Hanta, halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Mbak Dok. Apa kabar? Mas Hanta, ini menarik ya. Kita kan kemarin juga sempat bicara nih Ya, soal hasil Jawa survei Timur. juga. Kalau sekarang kita bahas soal Pilkada Jawa Tengah, ini menarik sebenarnya. Beda dengan pilkada lain, meskipun masih dalam ranah pilkada serentak, ini ada perang bintang. Bagaimana Anda melihat 2 sosok yang menyandang jenderal ini? Satu TNI, satu Polri. Seperti apa gambaran perang jenderal di Pilkada Jawa Tengah? Iya, gambarannya akan berlangsung kompetitif. Jadi jaraknya mungkin tidak terlalu jauh nanti dinamikanya. Meskipun data per hari ini di survei poltreking yang baru saja kami rilis, Medok, itu memang cenderung lebih unggul Ahmad Lutfi Tat Yasin, yaitu angkanya 52,2%. Kemudian 31,4% untuk Andika
ya Hendy. Nah, selisihnya sekitar 20%, 20,8% tepatnya. Oke, Mas Hanta, kita ke hasil survei dari Poltreking. Ini kalau dari elektabilitas kedua pasangan calon, pasangan Lutfi Tachiasin 52,5%, kemudian Andika 31,4% ya. Oke, apa yang kemudian jadi pertimbangan responden lebih dominan memilih pasangan Lutfi Tachiasin? Ya, mereka tentu punya beberapa kami dalami ya. Pertama, memang lebih unggul dari sisi Tachiasin ini kan incumbent, wakil gubernur petahana. Yang kemudian Ahmad Lutfi memang sosialisasinya jauh lebih awal ketimbang Andika. Jadi elektabilitas Ahmad Lutfi relatif lebih stabil, sosialisasinya sudah cukup banyak. Kalau kita jalan ke berbagai macam kabupaten kota di Jawa Tengah, itu sosialisasinya juga kuat. Itu satu. Yang kedua, dari sisi tadi yang saya katakan, ada pengaruh Jokowi dan Prabowo. Jadi ada tanda petik ya, persepsi publik soal endorsement dari ini didukung oleh Prabowo dan Jokowi. Saya istilahkan betul di sana kandang banteng, tapi di sana juga ada rumah Jokowi. Saya istilahkan. Jadi kompetisi itu yang menyebabkan. Ditambah faktor-faktor selain faktor sosialisasi dan popularitas, faktor pengaruh endorsement tadi. Yang ketiga adalah faktor persepsi publik soal merakyat, soal dan lain sebagainya. Itu ada potensi di mana Andika akan menyusul, potensinya cukup besar. Jadi cukup besar ya, padahal saya baru mau nanya nih. Kalau kita lihat hasil surveinya ini, saya sekarang juga masih buka nih hasil survei terbaru dari Poltreking Indonesia. Peta sebaran elektabilitas pasangan calon gubernur juga calon wakil gubernur dari sisi pekerjaan. Ini menarik. Kalau pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tachiasin ini besar, ada 53% mendapatkan suara dari buruh, nelayan, petani, sopir, kernet, dan juga orang yang saat ini statusnya masih pengangguran, 53%, sementara untuk Andika Hendy 28,8%. Cukup tinggi, baik dari pengajar, BUMN, kemudian ibu rumah tangga, pelajar, ini hampir di atas 40% semuanya memilih pasangan Lutfi Tachiasin. Tapi ini menarik ya hasil surveinya. Dari pensiunan atau purnawirawan, ini yang memilih Ahmad Lutfi hanya 35,7%, sementara 42,9% ini memilih Andika Hendy. Apa yang bisa kita baca dari angka ini? Ya, jadi sekali lagi ini pengelompokan ya, tidak spesifik satu profesi saja. Jadi pengelompokan tadi betul, tadi sudah dikupas lengkap oleh Maidop bahwa Ahmad Lutfi Tachiasin cenderung di hampir semua segmentasi dia unggul. Tapi unggulnya tidak terlalu tebal, terutama misalnya di pelajar mahasiswa, itu berimbang, berada di rentang margin error. Tapi yang sebelumnya betul lebih unggul ke Ahmad Lutfi dan Tachiasin. Meskipun diimbangi 50-30%, selisihnya kurang dari 20%. Yang kedua, ibu rumah tangga imbang. Nah, yang menarik memang meskipun klasternya sedikit, pensiunan purnawirawan cenderung lebih unggul Andika. Jadi saya tidak hendak membandingkan dua background dari dua institusi, juga tidak melihat dari jumlah bintang, tetapi paling tidak kecenderungannya per data per hari ini seperti itu. Tapi jangan lupa, sebaran klasternya pensiunan purnawirawan tidak terlalu besar ya, di sini 1,3% di Maidop. Sementara yang lain kan sangat tinggi sekali, di atas 20%.